Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Destri Meliana Santi dari kelas 5E dengan NPM 2210631081. Di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam menangani permasalahan pekerja seks komersial di Indonesia guna memenuhi tugas kriminologi yang diampu oleh Ibu Hana Faridah SHMH. Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah pertukaran antara hubungan yang bersifat seksual dengan uang atau imbalan dalam bentuk lain sebagai transaksi perdagangannya. Prostitusi online tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat saja, namun juga terjadi di kalangan public figure. Orang-orang yang terlibat dengan prostitusi online, baik bagi penyedia layanan pekerja seks komersial itu sendiri maupun pengguna jasa, dapat dijerat oleh hukum. Saat ini masih banyak oknum yang melakukan prostitusi online, walaupun sudah jelas bagi para pelaku yang terlibat prostitusi online dapat dijerat hukuman. Oleh karena itu, segala upaya yang dilakukan, baik yang dilakukan masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah memiliki pengaruh yang besar dilakukan untuk mengatasi masalah kejahatan prostitusi online agar tidak terjadi secara terus-menerus. Latar belakang seseorang untuk melakukan pekerja seks komersial di Indonesia, yang pertama itu ada faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang terjun ke pekerja seks komersial. Ketika peluang pekerja terbatas dan tekanan ekonomi sangat tinggi, beberapa orang mungkin melihat pekerja seks komersial sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Yang kedua, itu adanya faktor sosial. Pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung seperti tumbuh di area memiliki tingkat kejahatan tinggi atau lingkungan dengan budaya atau praktik yang tidak mengutuk keras pekerja seks bisa menjadi faktor mendorong seseorang memilih jalur ini. Yang ketiga itu ada pendidikan dan keterampilan yang rendah. Kurangnya akses pendidikan yang memadai atau keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerja formal bisa membuat seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain. Keseluruhan faktor ini biasanya saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat di Indonesia terus berupaya untuk menangani akar masalah ini melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan mental. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan pekerja seks komersial di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Kedua, pemberdayaan ekonomi melalui program pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak termasuk melalui kebijakan perlindungan korban dan penegakan hukum yang tegas. Keempat, penguatan sistem registrasi dan pemberantasan korupsi untuk menghambat peran ekonomi di Indonesia. Yang kelima, kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan tindak informasi. Kendala utama pemerintah dalam menanggulangi PSK di Indonesia, yang pertama, tidak ada satupun pasal dalam KUHP yang mengatur tentang PSK. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar yang masih menganggap adanya gedismetik adalah hal yang biasa di lingkungan mereka, sehingga perlu adanya pendekatan sosiologis dan pemerintah kota sekitar bersama Satpol PP. Yang ketiga, masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP serta masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti Satpol PP. Keempat, itu adanya pihak-pihak menghalangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang karena merasa adanya dirugikan. Untuk mengatasi kendala dalam menangani pekerja seks komersial di Indonesia, pemerintah perlu memperbarui undang-undang secara tegas mengatur prostitusi. Selain itu, diperlukan perlibatan psikolog dan tenaga ahli dalam program rehabilitasi, peningkatan jumlah kerja kapasitas anggota Satpol PP, khususnya perempuan dalam penegakan hukum lebih tegas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.